Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau saya bilang SD Al-Izhar, Bapak Ibu bisa mengatakan pagi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. SD Al-Izhar. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. SD Al-Izhar. Luar biasa semangatnya, mari kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang cerah ini, Jumat 19 September 2025, kita semua diberikan kesehatan, kesempatan dan keberkahan, sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan parenting pubertas. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu orang tua murid unit SD dan SMP, Divisi Pendidikan, pimpinan unit dari SD, kemudian BKUNG, dan tentunya Bapak dan Ibu guru Al-Izhar Pondok Labu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Amelia, adalah guru BK unit SD yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagai informasi, selama acara berlangsung dimohon untuk mengaktifkan mode senyap pada telepon genggam masing-masing. Silakan. Selamat datang Dr. Messi di ruang serbaguna Al-Izhar. Silakan Dok. Selanjutnya, toilet laki-laki dan perempuan berada di sayap kanan dan kiri melalui tangga mezanin. Lalu jika terjadi keadaan darurat, silakan Bapak dan Ibu bisa berjalan melalui tangga di sayap kanan dan kiri. Bapak Ibu yang berbahagia, parenting pubertas pada hari ini dilakukan sejalan dengan pelatihan pubertas yang sudah dilakukan oleh murid kelas 5 ABC pada tanggal 16 sampai 17 September 2025. Pelatihan dan parenting merupakan program unggulan dari SD unit SD Al-Izhar Pondok Labu. Pubertas merupakan fase transisi Bapak Ibu, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan emosi dari anak-anak menuju fase pra-remaja. Oleh karena itu dibutuhkan sekali adanya pendampingan dari Bapak dan Ibu untuk anak menghadapi perubahan dan lebih siap untuk menghadapi masa pubertasnya. Nah Bapak Ibu, parenting pubertas pada tahun ini SD Al-Izhar Pondok Labu berkolaborasi dengan Tentang Anak. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Tentang Anak merupakan ekosistem parenting di bidang kesehatan dan psikologi anak, kehamilan hingga perencanaan keuangan. Tentang Anak juga memiliki beberapa produk yakni Expert Care dan Expert Plus. Seperti yang sudah ada souvenir di Bapak Ibu adalah contohnya seperti Hair Nutri Lotion dan Vitamin Kids Multivitamin. Tak lupa saya juga akan perkenalkan narasumber parenting kita hari ini, yakni seorang dokter spesialis anak dan juga founder dari Tentang Anak, yakni Dr. Mesty Aryo Tejo, spesialis anak, Master of Public Health. Selamat pagi Dr. Mesty.
sekali kami menyambut dokter ada di sini hari ini. Profil tentang Dr. Mesty Aryo Tejo, beliau merupakan alumni SMP Al-Izhar Pondok Labu angkatan ke-11. Kemudian Dr. Mesty menyelesaikan program pendidikan dokter dari Universitas Indonesia, lalu Master of Public Health dari Johns Hopkins Global School of Public Health di USA. Tak perlu panjang lebar Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan paparan dari Dr. Mesty Aryo Tejo. Kepada Dr. Mesty dipersilahkan. Terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Senang sekali saya Mesty bersama tim tentang anak, ada Mbak Anggi, Mbak Silvi, Mas Sony di belakang, bisa hadir dan apresiasi nih. Pertama kalinya ada yang mengundang topiknya itu pubertas, yaitu Al-Izhar. Tepuk tangan dong buat Al-Izhar ya. Karena mungkin sekarang kita tahu ya, mungkin banyak orang tua millennials di sini atau Gen X, kita sudah mulai fokus ke tumbuh kembang anak. Apalagi di 5 tahun pertama karena 90% otak berkembang di sana. Tetapi terkait pubertas masih perlu sekali ditingkatkan kesadarannya, bahkan sebatas, tahu nggak seberapa sering sih anak itu harus ke dokter anak? Untuk anak umur 6 sampai 18 tahun, kapan anak harus ke dokter anak? Kalau sakit dan vaksin. Sebenarnya rekomendasi IDAI adalah ketika anak berusia 0 sampai 1 tahun itu setiap bulan harus ke dokter anak. Setuju ya kalau itu? Nah, kemudian usia 1 sampai 2 tahun itu setiap 3 bulan sekali, usia 2 sampai 6 tahun setiap 6 bulan, dan 6 tahun sampai 18 tahun seharusnya setiap tahun ke dokter anak. Nah, apa sih yang dilakukan setiap tahun ke dokter anak selain vaksin? Yang pertama adalah untuk evaluasi pubertas, kondisi pubertas si anak. Next slide. Nah, jadi tadi Bu Amel sudah sampaikan ya bahwa pubertas adalah kondisi di mana terjadi perubahan tidak hanya fisik tetapi juga hormonal. Justru hormon inilah yang mencetuskan perubahan di fisik, emosi yang mempersiapkan seseorang anak beranjak menjadi dewasa. Mungkin udah cukup banyak yang tahu ya karena kontennya lumayan viral nih. Tapi mungkin mau bertanya ke bapak-bapaknya nih. Bapak-bapak, apa sih tanda pertama dari pubertas laki-laki? Apa Pak? Bodinya kenapa bodinya? Kalau dari pengalaman saya mungkin anak ini mulai suka berdandan. Oh, jadi ada keinginan berdandan ya yang itu tanda terlihat. Oke, itu mungkin tanda yang terlihat di orang tua. Tapi ada satu tanda, terima kasih jawabannya. Ada satu tanda spesifik yang menunjukkan anak laki-laki itu mulai pubertas. Tanda pertama laki-laki pubertas. Ada yang mau jawab? Ayo Bu, silakan. Tepuk tangan. Dengan Ibu siapa? Ibu Gia. Oke, jadi Ibu Gia udah update nih. Jadi penting untuk ayah dan ibu tahu bahwa tanda pubertas pertama laki-laki bukanlah mimpi basah, bukannya tumbuh kumis atau tumbuh jakun atau suara berubah, tapi kita perlu mengidentifikasi dari ini ketika ada perubahan di buah zakarnya. Siapa di sini yang suka ngecekin buah zakar anaknya? Ya, nggak ada kan. Jadi memang idealnya kenapa dibawa setiap tahun untuk evaluasi perubahan itu. Bahwa awalnya buah zakar itu seukuran mungkin kacang merah. Tetapi ketika dia sudah mulai pubertas, maka ukurannya akan berubah seperti anggur muskat gitu, muskat. Nah, jadi perubahan itu yang penting untuk dipantau. Nah, usia berapa normalnya mulai? Ada yang tahu?
buah zakar itu boleh berubah ukurannya menjadi lebih besar? 11 tahun. Ada lagi? 10. Jadi untuk tanda pubertas pertama pada anak laki-laki itu baru boleh mulai ketika sudah berumur minimal 9 tahun. Dan paling telat adalah usia 11 tahun untuk mulai pertumbuhan buah zakar. Dan pubertasnya akan berlanjut sampai 16 hingga 18 tahun. Oke, itu laki-laki. Yang kedua, perempuan. Apa tanda pubertas pertama pada perempuan? Bukan haid. Haid adalah tanda terakhir pubertas. Jadi ketika orang tua melihat anaknya mens, cepet panik, berarti telat paniknya. Harusnya sudah panik lebih awal 2 tahun sebelumnya. Apa? Ya, betul, perubahan payudara. Tepuk tangan Ibu siapa? Bu Dinda. Oke, jadi tanda pubertas pertama pada anak perempuan adalah pertumbuhan payudara. Kapan pertumbuhan payudara itu boleh terjadi? Ya, di atas 8 tahun. Jadi kalau kita lihat anak kita, kok kayaknya dadanya sudah mulai menonjol ya, belum 8 tahun nih gitu. Itu harus langsung dibawa ke dokter anak. Kenapa? Karena pubertas yang terlalu cepat memiliki banyak risiko yang nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya. Selain dari masalah fisik, kita juga harus menyiapkan secara mental atau emosional. Kenapa? Karena untuk memastikan lebih baik anak terpapar secara dini di dalam rumah dibandingkan di luar. Anak saya dulu waktu TKB, temannya sudah bisa nanya, Galendra, are you gay? Itu anak 6 tahun. Di depan saya dan di depan orang tuanya. Kita semua kaget, where did you know that word? From YouTube short, gitu. Terus lagi, anak saya udah SD, baru waktu masuk 1 SD dia bilang, Bunda, do you know some of my friends already have girlfriends and some of the girl already have boyfriends. Terus saya tanya, maksudnya apa girlfriend, boyfriend? I don't really know, but they also always mention it. Oh gitu, iya terus apa yang dilakuin? Oh iya, kadang ada some boys yang mau kiss the girls. Dan itu kelas 1 SD, dan ini benar-benar terjadi. Kenapa? Karena kita tahu, anak SD sekarang bisa ditanya, kelas 1 mainnya apa? Roblox, gitu. Jadi kadang anak kita mungkin di rumah sudah kita berusaha jaga sedemikian rupa gitu ya, tetapi ketika di lingkungan luar kita tidak bisa mengontrol. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mereka merasa aman dan ada keterbukaan dengan orang tuanya. Jadi kita biasanya sampaikan, oke, kalau ada cerita aja sama Bunda, atau ada yang kamu mau tanya, nanti kita cari tahu jawabannya sama-sama yang tepat. Nah, terkait di sini, ini adalah fondasi dari bayi. Apa yang ayah Bunda sebut untuk alat kelamin si kecil? Penis, oke. Jadi udah tepat ya. Jadi memang rekomendasi dari AAP, kemudian jurnal-jurnal menyatakan bahwa sedari bayi, sedari toddler sudah harus menyebutkan dengan nama ilmiah yang tepat, yaitu penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Nah, dengan keterbukaan itu biasanya kita lakukan saat mandi. Kita, Bunda bersihin ya, ini yang boleh pegang hanya kamu sendiri. Jadi bertahap kita jelaskan secara jelas apa itu vagina, apa itu penis. Nanti lebih besar lagi, misalnya umur SD nanya, Bunda gimana bayi lahir? Kita bisa langsung jelaskan dengan
Tidak perlu terlalu detail, tetapi dengan ilmiah yang tepat. Oh iya, sperma ayah bertemu dengan telur ibu dan akhirnya bergabung di uterus, terjadilah kamu. Kalau dia udah, oh oke, gitu nyambung, nggak usah dilanjutin lagi gimana caranya gitu kan. Tapi ya kita hanya menjawab sesuai pertanyaan. Kalau kita bingung, sekarang juga udah banyak chat GPT, kita bisa tanya bagaimana menjelaskan ke anak usia dini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa tahapan pubertas ada tahap 1 sampai 5 yang biasanya terjadi dalam rentang 2 sampai 3 tahun. Biasanya yang sulit pada perempuan yang agak gemuk, bagaimana sih membedakan ini payudaranya sudah tumbuh atau timbunan lemak? Nah, cara membedakannya adalah jika ada teraba jaringan keras dan sedikit nyeri, maka diperkirakan itu sudah mulai pubertas. Nah, pada laki-laki fase pubertas itu dari awal sampai akhir terlihat dari ukuran buah zakarnya yang awalnya 3 mili hingga akhirnya sebesar kira-kira telur ayam yang kecil, telur ayam kampung 25 mili gitu. Nah, beriringan dari pertumbuhan payudara biasanya akan tumbuh bulu di area pubis, kemudian juga pembesaran ukuran penis, lalu juga tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Kenapa pubertas ini sangat penting? Yang pertama, pubertas akan sangat menentukan potensi tinggi akhir anak. Nah, banyak orang tua itu kalau ke dokter anak pasti fokusnya, dok, anak saya perkembangannya harus maju. Yang kedua adalah, dok, saya mau anak saya tingginya optimal, gitu kan. Nah, kalau anak mulai pubertas terlalu cepat, maka kecepatan tulang akibat hormon yang meningkat tajam akan semakin cepat terjadi. Akhirnya di saat anak lain masih tumbuh, dia sudah berhenti tumbuh. Makanya sering kita lihat kalau anak SD, mungkin dulu kita punya teman-teman ya, yang kita lihat kok SD-nya bongsor banget, tapi pas udah kuliah, udah kerja kok segitu-segitu aja. Nah, itu biasanya akibat pubertas yang terlalu cepat. Nah, yang kedua, apa dampaknya kalau pubertas terlalu cepat? Yaitu ada hubungan dengan gangguan metabolik, seperti akhirnya menderita diabetes mellitus atau gangguan jantung. Kenapa? Karena pubertas yang terlalu cepat akan menyebabkan terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap insulin yang akhirnya menyebabkan metabolisme tidak begitu baik dan rentan terkena diabetes mellitus, selanjutnya penyakit jantung. Jadi kita sangat tidak mau anak pubertas terlalu cepat. Tadi ingat ya, jadi kalau anak laki-laki sebelum 9 tahun tidak boleh pubertas, anak perempuan sebelum 8 tahun tidak boleh mulai pubertas. Berarti menstruasi juga paling cepat adalah usia 10 tahun, itu paling cepat. Biasanya 12 tahun rata-rata baru mulai menstruasi, dan paling lama di usia 15 tahun. Kita juga tidak mau terlalu lama. Nah, yang ketiga, ketika anak pubertas terlalu cepat, secara psikologis belum matur dan terjadi fluktuasi hormon yang begitu tinggi, akhirnya anaknya mengalami ketidaksiapan untuk berpikir secara logis. Ketika ia mulai hormonnya fluktuasi kan mulai merasa ketertarikan terhadap lawan jenis, merasakan mood yang naik turun sehingga ia belum bisa menghadapi dengan baik dan akhirnya seringkali terjadi kecemasan atau depresi pada anak yang pubertasnya terlalu cepat. Tadi ya, jadi memang pada tanda-tanda pubertas yang pertama adalah perubahan payudara dan juga testis, kemudian perubahan fisik yang diikuti perubahan mental. Nah, apa saja sih yang membedakan apa yang terjadi ketika pubertas ini? Yang pertama tadi adanya perubahan hormon. Kalau pada laki-laki biasanya disebut hormon testosteron, pada perempuan ada keseimbangan hormon estradiol dan juga estrogen, di mana tadi percepatan tumbuh itu sangat pesat di saat pubertas. Jadi harus khawatir ketika tiba-tiba kok anak saya 7-8 tahun naiknya cepet banget. Harusnya anak 6-8 tahun kira-kira setahun nambahnya cuma 5-6 cm. Kok ini nyampe 12 cm
atau 15 cm itu juga perlu dikhawatirkan. Dan adanya perubahan komposisi tubuh serta adanya peningkatan bullying. Ini Bapak Ibu saya pesankan harus sadar. Mungkin saya cerita pengalaman saya. Saya SMP di Alizar, angkatan 10. Saya SD bukan di Alizar, saya SD di Tarakanita. Dan anak Alizar itu cantik-cantik, tinggi-tinggi, badannya bagus-bagus, cantik semua, template-nya mirip, cantik. Saya dari sekolah Katolik Tarakanita, cuek, hitam, gendut, berat badan saya 70 kilo. Lalu saya masuk ke Alizar. Gak banyak yang mau temenan sama saya, karena mereka akan mencari, udah mulai peer pressure nih ketika SMP, nyarinya yang cantik-cantik, maunya masuk ke geng yang keren. Semoga sekarang udah gak seperti itu ya di sini. Tapi itu membuat saya, akhirnya saya 3 bulan, saya tidak mau makan sama sekali. Saya tidak makan dan dalam 3 bulan itu saya turun 20 kilo. Itu dia Liza, saya turun dari 70 kilo ke 50 kilo, bikin seragam baru, dan teman-teman nyamperin saya, Mas, ikut yuk, apaan? Ikut fashion show, gitu. Jadi kadang ketika di usia pubertas ini kita melihat bahwa peer pressure itu sangat nyata, dan kalau tidak didampingi, orang tua saya nggak sadar saya nggak makan 3 bulan. Gitu. Jadi, dan efeknya apa? Ternyata efeknya sekarang, bahwa masa otot saya sedikit, saya PCOS karena hormonal imbalance itu, gitu. Jadi tolong pastikan bahwa anak-anak itu benar-benar dalam jangkauan pandangan kita, karena peer pressure itu tinggi, dan bagaimana kita meningkatkan confidence-nya sebagai anak bahwa ia sangat berarti dengan segala keunikannya. Nah, jadi untuk kita tahu tadi ya bahwa pada akhirnya kita harus meningkatkan kepercayaan diri anak. Bagaimana ketika mereka cerita atau mereka menyeletuk, karena biasanya kan diskusi ini munculnya dari celetukan-celetukan ya. Jadi kita bisa mengontrol rasa kaget kita untuk membuat mereka, oh tenang, pokoknya apapun cerita aja ke ayah bunda pasti akan mendengarkan dan membantu kamu untuk solve the problems, misalnya seperti itu. Dan biasakan diskusi yang terbuka, misalnya anak tahu terdapat paparan porno gitu ya, pornografi. Kita bisa bahas bahwa oh apa yang kamu lihat itu tidak menggambarkan hubungan romans yang sebenarnya atau hubungan pasangan yang ideal, bahwa pasangan yang sebenarnya bukan seperti itu, bahwa pasangan yang sebenarnya adalah saling menghargai, saling merasa aman, saling percaya. Jadi kita tanya balik lagi, apakah kamu nyaman melihat hal seperti itu dan lain-lain. Nah, jadi tadi kalau pubertasnya terlalu cepat, maka kita sebut sebagai early puberty atau pubertas prekoksia. Nah, prekoksia ini terjadi tadi ketika laki-laki sebelum usia 9 tahun dan perempuan sebelum 8 tahun, sehingga biasanya harus diidentifikasi. Kita biasanya lebih tenang kalau yang pubertas kecepatan itu perempuan, karena seringkali penyebabnya tidak diketahui dan bukan penyebab yang berbahaya. Tetapi kalau pada laki-laki itu paling banyak justru penyebabnya adanya tumor gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dan memastikan bahwa pubertasnya di rentang waktu yang aman. Jadi seperti disampaikan, penyebab pubertas prekoksia biasanya adanya ketidaknormalan pada otak, adanya tumor pada perifer, termasuk masalah pada tiroid dan juga sel telur, juga adanya sindrom-sindrom lain. Tapi yang ingin saya bahas yang menarik, ada banyak faktor yang terbukti meningkatkan risiko pubertas. Yang pertama adalah apa? Apa yang meningkatkan faktor risiko pubertas pada anak? Ya, obesitas. Jadi anak yang overweight atau obesitas cenderung risiko pubertas cepat lebih awal. Ada lagi? Asap rokok. Rokok di dalam rumah meningkatkan risiko anak pubertas
7 kali lipat lebih cepat dibandingkan anak yang tidak ada household yang merokok di rumah. Yang ketiga adalah anak yang masa kecilnya entah dia melihat atau mengalami kekerasan baik verbal maupun psikis atau fisik di rumah. Jadi ketika anak mengalami itu hormon kortisolnya semakin meningkat gitu ya, sehingga mencetuskan inflamasi yang akhirnya meningkatkan juga risiko terjadinya pubertas dini pada anak. Kemudian gimana beralihnya? Nah, kemudian tantangan bagi orang tua adalah untuk memahami apabila adanya masalah medis. Jadi tadi sebenarnya pubertas terlalu cepat tidak boleh, terlalu lambat tidak boleh. Anak terlalu pendek dibandingkan teman-temannya juga tidak boleh. Apalagi perempuan, maksudnya dibanding kurva dan dikatakan pendek atau sangat pendek, harus dicari penyebabnya. Karena pada perempuan seringkali adalah sindrom Turner, di mana ada kelainan kromosom yang menyebabkan perempuan tidak pubertas, juga pertumbuhannya sangat terlambat. Yang kedua tadi, exposure terhadap media dan pornografi. Kita harus tahu bagaimana zaman berkembang, bagaimana teman-teman anak kita beraktivitas. Harus tahu, bisa jawab, kenapa teman-temanku boleh main Roblox, aku nggak boleh? Kenapa teman-temanku sehari bisa gadget 5 jam, aku cuma di weekend? Kembali lagi, sepertinya itu juga ke value keluarga masing-masing yang pastinya berbeda-beda, tetapi kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Dan yang ketiga adalah open parent-child communication yang memang harus dibiasakan dari bayi. Dan selanjutnya untuk sekolah dan rumah adalah bagaimana memang sudah membiasakan untuk mengedukasi berdasarkan science dan evidence. Jadi ranahnya bukan hal membicarakan tabu, tapi ya ini science. Kita di sekolah dokter pun bahas itu ya secara biasa saja. Dan guru juga sebagai role model, saya kagum sekali ya dapat banyak insight dari sekolah Al-Izhar terkait murid-muridnya saat ini. Dan sebagai orang tua kita harus hadir dan mendengarkan anak kita tanpa memberikan judgement dan mencari solusi bersama-sama. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Dr. Nesti untuk paparannya. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya dok, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab ya dok ya. Oke, mungkin kita boleh ke bawah saja dok ya. Oke, Kita lebih interaktif nih dok ya dengan orang tua. Ya dok, tadi dokter itu sudah memaparkan berbagai hal nih tentang pubertas dan bagaimana gejolak-gejolak yang dialami oleh anak-anak ya dok ya. Itu juga kemarin tergambarkan saat pelatihan nih dok. Jadi murid-murid itu banyak bercerita bagaimana perubahan fisiknya, sosio-emosinya, dan bagaimana reaksi orang tua nih Bapak Ibu terhadap pertanyaan anak-anak mengenai pubertas, seperti itu dok. Nah, mungkin saat ini dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Dr. Nesti mengenai masa pubertas anak. Silahkan Ibu, boleh sebutkan nama dan dari unit mana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.
terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Tadi ya terkait body positivity. Di satu sisi kita ingin bahwa body positivity itu juga anaknya sehat. Nah, beruntungnya sekarang kan kita juga tahu ya bahwa sehat itu bukan berarti gemuk gitu. Jadi memang butuh juga awareness dari orang tua untuk anaknya menjaga berat badan yang sehat dan ideal, bahkan dari bayi sampai pubertas tadi. Karena tadi kalau dia obesitas, misalnya dia risiko pubertas dini, juga tadi metabolisme insulin resisten yang harusnya pada masa pubertas itu sementara biasanya pada anak yang overweight dan obesitas itu akan mengentak seringkali. Nah, jadi penting untuk kita sekarang aware nih bagaimana sih kondisi status gizi anak kita saat ini, tingginya gimana, beratnya gimana, status gizinya bagaimana, itu bisa langsung cek gratis juga di aplikasi tentang anak, kita masukin datanya. Nah, yang kedua untuk body positivity menurut saya memang dari keluarga pun kayak di rumah saya kami tidak pernah sih mention fisik gitu ya, kamu cantik, kamu gendut, kamu jelek, kamu ganteng gitu tuh memang jarang terjadi gitu. Justru body ketidaksadaran orang tua yang sehingga membuat anak tuh aware banget kan seringkali karena justru orang tuanya mulai kamu gendutan makanya kurangin misalnya seperti itu. Jadi mungkin statement-statement seperti itu yang harus dihindari bahwa ayo kamu makannya perlu protein, perlu karbohidrat gitu ya supaya kamu bisa sehat. Misalnya anak saya suka basket, supaya kamu nanti bisa slam-dunk, kamu bisa tinggi gitu kan, butuh makan protein. Nah ini yang mungkin mau saya sampaikan juga bahwa pada anak sangat membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat itu butuh sekitar 55% dan protein itu sekitar 15%. Karena sekarang sudah banyak orang tua itu berpikir bahwa yang penting proteinnya yang masuk. Tapi ternyata data dan studi menunjukkan kalau banyak protein masuk, karbohidrat dan tidak ada pada anak, sering terjadi malah inflamasi atau peradangan karena protein yang terlalu tinggi. Yang kedua, karbohidrat itulah yang akan diubah menjadi energi sehingga proteinnya tetap bisa ada di tubuh anaknya. Dan yang ketiga, karbohidrat tadi akan mensensitisasikan insulin untuk keluar. Nah, insulin inilah yang dibutuhkan untuk protein yang masuk ke tubuh berubah menjadi kotor. Jadi pastikan kalau anak makan itu 50%-nya ada karbo, mau nasi, mau jagung, mau ubi, itu penting sekali. Kemudian 30% tetap butuh lemak gitu ya, pada anak beda sama kita yang dewasa. Itu jadi dari segi nutrisi itu dan dari orang tua seberapa jauh anak boleh terpapar informasi di dalam rumah, sebenarnya itu beda-beda menurut saya setiap orang tua karena tahap perkembangan anak juga berbeda-beda, kesiapannya untuk mencerna informasi juga beda-beda. Misalnya saya lihat anak saya umur 6 tahun dia sudah suka baca buku Dogman misalnya waktu itu, tapi pas baca Dogman kok banyak kata-kata yang tidak sesuai ya dengan nilai-nilai keluarga kami dan dia cenderung akhirnya menyebutkan kata-kata itu. Jadi menurut saya bukan nggak boleh baca, tapi ini kayaknya anaknya belum siap deh. Jadi mungkin kita ajak diskusi, kamu sepertinya belum siap karena kamu masih meniru seperti ini. Mungkin kamu baca ini dulu ya, ini bisa simpan sampai kamu siap. Tapi ketika dia siap, ya sekarang 7 tahun sudah mulai siap baca, oh kita diskusi menurut kamu ini baik atau enggak? Iya bunda nggak baik, tapi baca ada untuk mereka tahu dan tidak digabung kan juga penting ya. Jadi again bukan kita harus menjaga dari steril informasi, tetapi melihat kesiapan anak kita tuh perkembangan tahapnya sudah sampai di mana. Mungkin itu Ibu semoga menjawab. Ya baik, terima kasih Dokter Messi untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Silahkan. Nama dan dulu. Oh ya, saya Heri Siono, orang tuanya Hinca. Izin bertanya terkait dengan puberty ini ya. Tapi mungkin ini akan masuk bukan ranah medis, tapi mungkin juga terkait dengan psychological juga gitu. Dan mungkin saya juga orangnya agak terlalu berpikir jauh ke depan gitu ya. Saya melihat tuh terkait dengan parenting saat ini tuh kita masuk di era yang sangat the next level lah gitu ya. Karena paparan informasi dan lain sebagainya macamnya. Tadi seperti yang disampaikan, pertanyaan anaknya tuh terkait dengan di lingkungan sekolah, are you gay dan segala macam. Justru saya melihat
apa ya? Saya malah lebih condong kekhawatirannya tuh ke arah orientasi seksual. Jadi memang dalam hal ini saya sendiri cukup mencari informasi, dan mungkin memang nggak ada salah ya saat ini, karena kan era ini mungkin baru muncul di saat ini gitu ya. Ibarat hal-hal tersebut semakin kesini semakin dinormalisasi gitu. Dan alhamdulillah mungkin kita masih tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, saya tuh ingin bertanya dan mungkin sharing pengalaman yang terkait dengan terkait dengan menghadapi hal ini, itu sebaiknya tuh seperti apa gitu, karena kan paparan LGBT ini sangat kuat sekali gitu. Satu sisi kadang-kadang jujur saya malah bertanya sama anak saya, atau saya bahkan mendorong gitu, kamu tuh ada suka nggak sama siapa dan lain sebagainya macamnya gitu. Justru saya agak mendorong daripada saya tidak tahu, malah orientasinya malah yang tidak sesuai gitu. Nah mungkin memang dari kita sendiri dan dari sisi sekolah sudah berusaha ya, baik itu kebetulan kalau dia bisa tentunya ada aspek agama dan lain sebagainya macamnya. Cuman memang hal tersebut ya tidak dipungkiri itu sangat mengkhawatirkan bagi kondisi saat ini. Mungkin itu sih kayak gini. Baik, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat relevan ya. Maksudnya kita sebagai orang tua pasti khawatir sekali adanya mungkin bukan doktrin ya, tapi terkait ini gitu ya, bahkan di buku-buku di aplikasi anak gitu, karena mungkin value-nya berbeda. Sebenarnya ketika belum terpapar, jadi dari awal kita sudah harus menjelaskan gitu ya, dari anak yang lahir, toddler, bahwa oh kamu punya penis berarti kamu laki-laki, kamu punya vagina berarti kamu perempuan. Dari situ tuh biasanya udah nempel tuh dia bahwa aku laki-laki, aku perempuan gitu. Nah selanjutnya ketika terkait pasangan, mungkin itu tergantung usianya ya. Maksudnya kadang usia 6-9 tahun itu masih terlalu dini untuk kita menanyakan, mungkin seringkali dia belum mengerti. Tapi kalau itu sudah tercetus dari anaknya, ya kayak tadi misalnya dibahas, emang apa sih boyfriend girlfriend? I don't know, mungkin ya temenan aja. Kalau dia persepsinya, oh iya kan gak apa-apa dong laki-laki temenan sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Tapi misalnya dibahas soal ciuman tadi, do you think it's kind? Menurut kamu apakah hal itu hal yang baik? Karena kan mencium itu termasuk kegiatan yang harus disetujui dua-duanya gitu, dan itu kan berhubungan dengan private part gitu. Jadi kita kembalikan ketika ada kesempatan itu kita menjelaskan tentang private part, consent gitu ya. Dan yang ketiga, kalau udah soal misalnya gay, dia nggak ngerti, kadang kita ngeliat oh ya belum waktunya, dan anaknya nggak nanya balik, ya mungkin belum waktunya juga untuk kita menjelaskan apa itu gay, apa itu lesbian. Tapi kalau memang dia sudah sampai oh iya ini katanya laki sama laki, tapi kalau kamu lihat pasangan itu coba dilihat ayah bunda apa laki sama perempuan misalnya gitu. Jadi lebih di role model sih, bahwa ya pasangan itu ya seperti ayah bunda, keluarga itu ya ayah, ibu, dan anak-anak. Tapi kembali lagi kan ini sesuai value keluarga masing-masing ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk diskusi hal tersebut, idealnya nih dari penelitian adalah bukan satu sesi khusus. Jadi idealnya adalah ya lagi ngobrol ringan, kecetus, kita bahas sedikit-sedikit, lama-lama anaknya juga biasa untuk berdiskusi. Jadi kalau diskusi khusus itu tidak disarankan, however untuk kita memulai diskusi yang sangat lebih awal sebelum itu terjadi, ternyata berhubungan dengan penurunan risiko perilaku seksual yang menyimpang dan juga aktivitas seksual yang terlalu dini. Jadi tadi yang misalnya usia 8-10 tahun kita sudah bisa bahas, oh ya anak lahirnya dari mana misalnya. Kemudian 10-13 tahun kita udah mulai bahas nih, oh kamu nih nanti kalau kamu mengalami perubahan mood itu wajar karena kamu lagi ada bersiap-siap menjadi anak dewasa. Jadi kalau kamu tiba-tiba bete, yaitu perasaan yang wajar kamu alami, atau kamu tertarik dengan orang lain juga itu sesuatu yang wajar. Jadi kita biasanya harus maju satu tahap lebih awal dibandingkan di fase itu. Nanti usia mungkin mendekati 13-15 tahun kita sudah bisa bahas tuh bahwa aktivitas seksual mungkin kamu akan terpapar, tapi maksudnya terpapar informasinya. Tetapi aktivitas tersebut adalah aktivitas yang dilakukan
orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa kita jelasin gitu ya, bahwa yang namanya justru kalau kita suka sama orang itu boleh, yang penting bagaimana kita berperilakunya itu tadi bertanggung jawab, menghargai, dan apa yang kita lakukan itu semua sudah sesuai konsen dari masing-masing pihak. Mungkin seperti itu Pak, semoga cukup menjawab. Baik, terima kasih dok. Ini saya juga jadi ingin relate nih dok nih dengan pelatihan kemarin saat kami melakukan pelatihan pubertas, di mana beberapa murid kelas 5 ada yang sharing nih dok. Jadi misalnya seperti Bu, kalau aku nonton film itu biasanya suka ada kissing, peluk-pelukan, itu boleh nggak sih Bu? Seperti itu yang pertama. Yang kedua, apa sih boleh hamil? Nah itu ya dok ya. Kapan nih kapan usia menikah? Tapi ternyata anak sudah bertanya sejauh itu dong. Seperti itu. Nah, terus kemudian anak-anak juga menanyakan beberapa istilah dok, seperti istilah-istilah yang ada mereka lihat di film, tapi mereka anggap itu kasar. Nah, dari pihak sekolah, Bapak Ibu, biasanya kami itu murid-murid bisa menuliskan surat dok. Jadi menuliskan surat di otak perasaan, nanti mereka akan tanya nih, misalnya Bu, kalau ini artinya apa sih Bu, kalau ini artinya apa, justru kami tampung. Jadi mereka justru akan lebih terbuka dibanding kalau yang mereka cerita Bapak Ibu. Jadi misalnya aku kan tanya nih Bu ke mama papa misalnya, tapi mama papa kaget, terus ya udah deh aku nggak cerita gitu. Jadi ternyata ada beberapa murid yang seperti itu. Oh ya sudah, kalau begitu tetap ya, yang pertama memang kamu harus tetap cerita ke orang tua. Kalau misalnya mama papa masih belum bisa menjawab dengan clear, nanti bisa tanyakan ke sekolah. Karena anak-anak pada dasarnya Bapak Ibu dan Dokter Mesti ya, anak-anak tuh hanya ingin tahu ini tuh artinya apa sih, boleh atau tidak, seperti itu. Dan ternyata pengetahuan mereka belum seluas ekspektasi kita gitu ya dok ya. Misalnya menikah itu bagi mereka tuh hanya tinggal bersama, berbahagia, gitu, seperti yang di film seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka saat pelatih itu sudah bertanya sampai sejauh itu dok. Nah justru kami edukasi dengan, oh ini arti kata ini tuh seperti ini ya nak ya. Nah ini boleh nggak ya untuk kita beritahu atau kita sampaikan kepada teman kita. Nah anak-anak nanti akan mencari jawabannya sendiri. Oh sepertinya ini kasar deh Bu, tidak boleh dijawab, tidak boleh kita beritahu saat kita bermain. Nah jadi titik poinnya seperti ya dok yang sudah dilakukan sekolah nih, sama dengan pertanyaan Bapak ya gitu. Ada juga yang menanyakan, Bu di film itu ada yang berpenampilan laki-laki tapi berpenampilan perempuan gitu dok. Jadi anak-anak sudah tahu ya sampai sejauh itu, dan kami justru edukasi dengan misalnya kapan boleh hamil punya anak itu ketika sudah menikah seperti itu dok, dan sah secara hukum bahwa mereka sudah menikah dan yang memiliki pasangan sebagai suami istri seperti itu dok. Berikan sekitar pertanyaan saat pelatihan seperti itu. Ya ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, silakan. Selamat pagi dok. Perkenalkan saya Gita, orang tua dari dua anak remaja usia 14 dan 13 sudah di SMP. Pertanyaan saya itu untuk yang tadi dokter jelaskan, masa puberti itu apakah artinya sama dengan masa pertumbuhan atau growth-nya gitu. Jadi potensial anak laki-laki dan perempuan itu untuk masa pertumbuhannya, let's say misalnya tinggi badan itu maksimumnya di usia berapa, dan sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan growth itu, baik itu dari kegiatan hariannya, kemudian juga dari makanan yang tadi mungkin dokter udah berikan sedikit informasi mengenai karbohidrat dan lain-lain. Itu aja sih dok. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang namanya pubertas itu sebenarnya lebih tadi ya, perubahan beranjak dewasa yang didominasi oleh hormon tadi, sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa cepat di tinggi badan. Nah, sedangkan pertumbuhan itu ya dari fase bayi sampai dia berhenti tumbuh gitu ya. Nah, biasanya tadi kalau 6 tahun sampai 8 tahun mungkin pertambahan tinggi anak normal itu 5 sampai 7 cm setahun. Tapi ketika dia sudah
sudah mulai pubertas dan 3 tahun setelah awal pubertas itu kira-kira per tahun tuh bisa 10-15 cm nambah gitu ya. Jadi makanya ketika lagi bilang menstruasi, oh paling sisanya udah 10 cm lagi nih nambahnya dari awal menstruasi, atau dari awal pubertas, oh ini masih 20-30 cm lagi nih, aman lah, kira-kira sekarang 135 nanti 165 gitu kan misalnya. Jadi sebenarnya kita bisa prediksi seperti itu. Tapi bagaimana potensi tinggi genetik, kan kembali lagi awalnya anak tuh ya tinggi banget atau enggak, sebenarnya faktor utama tetap sampai sekarang masih genetik gitu ya. Bahwa misalnya kalau anak laki-laki kira-kira tingginya berarti ya tinggi ayah ditambah tinggi ibu tambah 13 bagi 2 gitu kan. Nah tapi jangan lupa ada rentang optimal sama nggak optimalnya. Kalau optimalnya habis dari situ ditambah 8,5. Tapi yang minimal kita nggak mau ya, pokoknya yang optimal sampai paling maksimal. Biasanya saya akan pantau di pasien seperti itu. Nah kalau anak perempuan tinggi ayah tambah tinggi ibu kurang 13 bagi 2 kalau perempuan gitu ya. Makanya biasanya memang dari hitung-hitungan atau tren anak perempuan cenderung lebih pendek. Kenapa? Karena satu, fase pubertasnya perempuan lebih cepat. Akhirnya karena pubertas perempuan lebih cepat, maka tingginya berhenti tumbuh lebih cepat juga. Misalnya anak perempuan mensnya umur 12, nah berarti 14-15 tahun tingginya udah berhenti tuh. Sedangkan si anak laki-laki masih ada tuh jeda 6 tahun, 16 sama misalnya 17 tahun gitu kan, masih nambah 10-15 cm, 10-15 cm, makanya bisa bedanya ya 10-20 cm cewek sama cowok gitu ya, misalnya dari kakak adik yang sama. Nah untuk cara kita tahu yang paling objektif dan paling sesuai adalah foto ronsen tangan, namanya bone age. Nah bone age ini bisa prediksi tinggi anak jika dilakukan fotonya dari usia 7 tahun. Jadi di ronsen telapak tangan kanannya, nanti dilihat tuh umur tulangnya berapa. Biasanya yang normal kalau rentangnya nggak lebih dari 2 tahun. Misalnya anaknya 7 tahun, oh foto tulangnya 6 tahun tuh atau 5 tahun. Nah itu jadinya oh aman nih, berarti masih panjang nih, potensi nambah tingginya malah makin tinggi. Nah jadi tadi supaya tidak terlalu cepat tingginya tambah atau pubertas ya, satu nggak boleh obesitas. Nah yang kedua adalah supaya tingginya optimal adalah protein hewan tadi ya 15% kita pastikan optimal. Nah penelitiannya sebenarnya yang paling terbukti meningkatkan tinggi badan adalah susu, itu nomor 1 sebenarnya. Makanya kita lihat kenapa orang Eropa sebenarnya tinggi-tinggi. Tapi di Indonesia memang banyak yang intoleransi laktosa atau alergi. Jadi ketika anaknya nggak bisa susu, malah kita paksain susu, akhirnya inflamasi peradangan beratnya juga nggak jadi naik-naik gitu. Nah, selain susu yang kedua adalah telur. Telur yang terbukti optimal meningkatkan tinggi badan. Yang ketiga ikan, justru daging merah oke, tapi lebih meningkatkan zat besi dan ketinggi tidak terlalu banyak daging merah atau ayam. Tapi tetap ya kalau daging merah kita butuh zat besinya untuk otak. Nah yang ketiga untuk optimalkan tinggi badan anak adalah banyak jalan dan banyak lari dan melompat. Jadi dulu dibilang main basket mitos tuh bikin tinggi, tapi sekarang studi udah mulai menunjukkan bahwa aktivitas yang banyak lari dan melompat akan menstimulasi growth plate yang akhirnya membuat tingginya lebih optimal. Yang keempat tidur. Anak sekarang itu paling kurang tidur. Iya, lesnya 2, lesnya 3 gitu ya sehari. Jadi penelitiannya anak 7 tahun ke bawah terlepas tidur siang, tidur malamnya nggak boleh kurang dari 10 jam. Nah, 7 sampai 10 tahun kira-kira butuh 9 jam minimal, dan 10 sampai 18 tahun minimal banget 8 jam malam. Bukan ada tidur siang, nggak bisa ditambah-tambah gitu. Jadi kenapa penting? Karena tidur malam yang panjang akan meningkatkan pengeluaran hormon pertumbuhan. Nah, growth hormon ini pentingnya bukan untuk tinggi aja, tetapi untuk fokus juga, untuk rekonsolidasi memori. Makanya sering kita lihat mungkin ya teman-teman kita itu kok tidur mulu kerjanya tapi ujian bisa. Yang begadang nilainya pada jelek-jelek gitu, karena ternyata sepenting itu
tidur gitu. Jadi itu tadi ya, satu memang genetiknya, kedua protein hewannya dan kecukupan nutrisinya. Ingat ya, anak usia 7-8 tahun aja kayak anak saya kebutuhan makan sehari itu udah 2100 kalori. Jadi banyak banget, karena seringkali orang tua datang ke praktek bilang, dong anak saya tuh makannya banyak banget loh, tapi nggak tinggi-tinggi, nggak berat-berat. Ternyata yang dipikiran orang tua banyak sama kenyataannya banyak itu beda banget. Kayak 2000 kalori itu sehari itu berarti 5 mangkok karbo tuh, 5 mangkok 200 ml, 5 mangkok miso sup gitu ya. Itu sehari 5 mangkok itu karbonya harus habis. Protein kira-kira untuk umur yang 5 SD segini kira-kira 300 gram, 350 gram sehari itu daging matang harus habis. Jadi emang banyak banget kebutuhannya dan butuh telaten banget. Mungkin itu, semoga menjawab. Terima kasih Dokter Mesti. Berikutnya silakan. Pagi, saya ini orang tua dari sama juga SMP dan satu lagi SMA. Tapi sebenarnya pertanyaan tadi yang ingin saya tanyakan itu juga terkait dengan keponakan saya. Kan tadi dokter bilang kalau misalkan yang sampai pertumbuhan itu misalkan kecepatan gitu. Kalau misalkan kebetulan keponakan saya itu perempuan dan saya sadari dia tuh memang agak bongsor karena saya pikir karena keturunan genetik kan gitu, bapaknya besar gitu, terus bapaknya punya kakak juga besar, tapi dia tuh sudah menstruasi dari umur 8 masih SD gitu. Jadi yang tadi kan dokter sudah bilang jangan sampai terjadi. Nah kalau ini memang sudah terjadi itu apa yang harus dilakukan, karena dia kan masih panjang banget tuh ya, dan berharapnya sih tetap bisa tinggi tantenya gitu. Dan kalau yang untuk laki-laki mungkin genetik kali, kebetulan anak saya juga lumayan tinggi ya dibanding teman-teman, tapi nggak tahu sih karena temennya yang lambat atau dia sebenarnya normal gitu. Nah ya itu yang umur 11 tahun itu kayaknya udah di growth yang terakhir tuh, karena kayaknya waktu dia ini sebenarnya telat tuh ya, bukan dokternya sih ya sebenarnya ngapain. Nah itu udah ada harusnya jelas gitu. Nah terus kata dokter juga tadi bilang kalau misalnya ada faktor kayak di rumah mungkin ada mungkin terpapar asap rokok kan, dan kebetulan bapaknya gitu. Jadi ya gimana itu penerangan kayak gitu. Semoga saya bongsor duluan tapi nggak berhenti gitu. Iya. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kita nggak ragu ya, ini bongsor beneran, emang pertumbuhannya sangat baik atau pubertasnya kecepatan, itu kita perlu cek ya tadi status pubertasnya gimana. Kemudian kalau ibu mau yakin lagi tadi foto tangan nih, bener nggak sih ya kamu nggak kecepatan? Jangan-jangan nih udah 11 tahun tingginya emang kayak 13 tahun, tapi umur keluarnya udah 15 tahun lagi gitu. Taunya nanti 12 tahun udah nggak nambah tinggi. Jadi untuk yang pasti memang bisa di foto bone age tadi. Nah, kedua, kalau sudah pubertas terlalu cepat, apa yang bisa dilakukan? Ada yang bisa dilakukan yaitu terapi hormon GnRH analog, di mana dia akan melakukan suntik, biasanya dokternya entah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk menunda pubertasnya. Jadi otaknya kayak ngasih pesan bahwa jangan pubertas dulu gitu. Nah ini akan dipantau berkala kadar hormonnya, estrogennya, progesteronnya, laki-laki testosteron. Itu bisa dimulai ya segini tadi, seberapa cepat identifikasi anaknya udah pubertasnya kecepatan. Jadi misalnya kita lihat nih, wah 6 tahun udah payudaranya tumbuh, biasanya akan ke dokter anak, dan kalau benar oh iya nih udah tumbuh, akan dirujuk ke dokter anak endokrin, yaitu bagian hormon anak. Nah nanti akan dilihat tuh terapinya, sehingga akan dilanjutkan sampai oke, ini anak sudah waktunya pubertas, baru dihentikan terapinya. Nah ini juga bisa dilakukan pada anak yang masih mens awal, selama mensnya belum teratur, kita telat identifikasi, mensnya kecepatan, itu juga bisa diterapi, baik perempuan ataupun laki-laki. Semoga menjawab Irma. Ya. Selamat pagi Dokter Mesti. Pagi. Dengan Mena, anak saya Arya kelas 5. Kebetulan karena anak saya laki-laki, mau nanya nih, apakah pubertas itu berkorelasi dengan ukuran dari penis dan prostat?
Yang kedua, kapan kita sebagai orang tua mesti aware, wah kayaknya punya anakku ini kekecilan gitu kan, atau jangan-jangan kebesaran, gitu. Itu seperti apa? Itu tadi pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Betul ya, bisa kita lihat kalau di tender stage tadi sesuai fase pertumbuhan, umumnya buah zakar dan penis akan membesar juga. Seringkali orang tua itu mengira penis anaknya kecil karena anaknya itu overweight atau obesitas biasanya. Jadi bagian lemaknya itu banyak di bagian pubis, tapi ternyata sebenarnya itu adalah jadi penisnya tertarik ke dalam seringkali. Nah, biasanya pada umumnya kita mendefinisikan mikropenis itu sekitar ukuran 4,5 cm biasanya. Itu batas mikropenis pada anak balita. Tapi kalau ibu nggak yakin, 4,5 biasanya itu yang diterapi. Kalau ibu merasa kok ukurannya lepas ya gitu, dibawa aja ke dokter anak bagian endokrin, biasanya bisa diterapi juga, diterapi suntik untuk hormonnya. Semoga menjawab. Jadi memang ukurannya akan bertambah seiring waktu, tetapi memang itu tidak ada pakem ya harus berapa ukurannya kalau penis gitu ya, yang memang diukur pasti itu si testisnya. Nah biasanya kalau mikropenis istilahnya itu diterapi jika di bawah 4,5 cm. Oke. Ya Bu, silakan. Saya neneknya Dewi dari Dinasti. Saya mau tanya, kapan waktu untuk tenis sunat? Jadi kan itu mempengaruhi katanya tinggi dan segala macam. Jadi kami pengen tahu gitu berapa. Terus adiknya perempuan susah sekali makan. Itu apakah saya harus ke ahli gizi atau gimana? Takutnya mempengaruhi tinggi dan Betul. jadi saya takut hambatan hormon. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama tadi untuk sunat. Sunat itu justru studi paling baru menganjurkan sunat itu di usia bayi 0 sampai 3 bulan. Saat geraknya masih belum aktif dan menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, baiknya ditunggu memang sekitar usia 7 tahun atau mendekati pubertas ketika anak-anaknya sudah lebih kooperatif sehingga tidak perlu dibius total, jadi pengerjaan lokal dan ukurannya juga sudah tidak terlalu berubah sehingga bentuk sunatnya masih dijaga lebih baik gitu. Tapi kalau sunat bikin tinggi itu secara studi belum ada Bu. Memang mungkin sunatnya rata-rata dilakukan pada usia prepubertas. Jadi ketika 9 tahun dia disunat, 10 tahun dia emang udah waktunya pubertas, jadi tingginya memang meningkat 10 sampai 15 cm itu. Gitu Ibu. Jadi ketika anaknya sudah kooperatif boleh dilakukan. Iya. Nah, kemudian untuk makanan, iya sangat benar sekali. Kalau makannya nggak bagus, biasanya tingginya nggak akan bagus. Kenapa? Karena apalagi di 2 tahun pertama ya. Jadi biasanya kalau saya bilang ke orang tua, kalau ingin anak saya tinggi optimal 2 tahun pertama jangan sampai lepas. Karena 80% tinggi badan di usia 2 tahun itu dipengaruhi oleh nutrisi, bukan genetik. Jadi ketika kita mau nambahin optimal banget tuh 2 tahun tuh harus telaten dijaga banget. Tapi setelah itu masa pubertas pun juga bertambahnya banyak. Nah, jadi ketika anak nggak mau makan, biasanya kita harus pastiin dulu apa masalahnya anak nggak mau makan. Nah, entah kenapa di masa sekarang ini sering banget saya tiba-tiba ketemu anak 11 tahun nggak mau makan, picky, di sekolah nggak fokus, gitu ya, tidur nggak bagus. Ternyata ada GERD. Jadi anak kecil sekarang tuh banyak banget yang ngalamin GERD gitu dari bayi. Entah itu dari makanan ibunya, polusi di Jakarta udah makin parah. Jadi jangan-jangan GERD Bu, jadi ada asam lambung, perutnya nggak nyaman, makannya juga dikit, diemut pula, nggak mau ditelen-telen karena tenggorokannya sakit. Itu banyak sekali. Jadi perlu diidentifikasi ke dokter apakah ini anak saya ada GERD apa enggak ya. Itu satu. Yang kedua adalah anaknya alergi Bu. Jadi alergi kita nggak tahu anaknya dikasih makan apa perutnya tuh sebenarnya sakit. Terus
penyerapannya juga nggak bagus gitu. Biasanya ditandai kadang suka bumpet-bumpet atau gampang diare gitu ya. Atau yang ketiga tuh yang lagi banyak juga adalah hipertrofi adenoid. Itu adalah pembesaran amandel bawah. Jadi ibu cek nih anaknya suka melongo nggak? Oh gitu, bibirnya kering. Terus ada situ kalau tidur ngorok gitu, atau suka kebangun lasah. Itu jangan-jangan secara napasnya aja tuh nggak bagus. Jadi kalau napasnya udah nggak bagus, tidur pasti udah nggak bagus, makan juga pasti nggak bagus. Jadi coba dicek anaknya jangan ada tanda-tanda itu gitu ya. Satu, tadi ya perutnya suka konstipasi atau waktu bayinya tuh suka kolik. Dulu kan dibilang ya katanya waktu kolik tuh biasa lah bayi 3 jam nangis nggak ada sebabnya, itu namanya kolik, nggak apa-apa, ntar juga lewat. Tapi ternyata sekarang makin ada studi bahwa ternyata anaknya biasanya kolik tuh karena alergi gitu ya, atau ya emang perutnya sangat gak nyaman, harus dicari penyebabnya. Nah yang terakhir adalah memang anaknya mengalami trauma makan biasanya. Jadi itu yang mungkin perlu bantuan ranah psikolog. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dok. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Selamat pagi dokter. Pagi. Saya Diani ya. Saya punya anak perempuan 2. Dan yang pertama itu waktu saya anaknya umur 1 tahun kan saya hamil lagi gitu ya dok ya. Jadi anak itu waktu itu masih menyusui. Nah yang mau saya tanya waktu itu ada dokter anak di salah satu rumah sakit yang mengatakan bahwa sebaiknya berhenti disusui karena katanya nanti anaknya akan mengalami pubertas dini gitu. Nah itu saya mau tanya dok, apa itu emang ada penelitiannya gitu untuk anak kakaknya dan adiknya gitu? Karena saya masih sempat susui itu sampai 6 bulan. Di anaknya saya sapi baru 1,5 tahun. Waktu itu saya kehamilan anak kedua tuh 6 bulan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya baru dengar itu jujur Bu. Jadi menyusui ASI itu bahkan rekomendasi WHO sekarang adalah sampai usia 2 tahun atau lebih selama ibu dan bayi menghendaki. Jadi walau bayinya menghendaki, ibunya udah nggak menghendaki, stop gitu ya. Dan untuk hubungan sama pubertas dini sih nggak ada ya sampai sekarang setahu saya untuk ASI gitu. Jadi malah bagus untuk bonding selama kita pastikan pertumbuhan berat badannya baik. Karena sebenarnya setelah usia 4 bulan nutrisi ASI itu udah sangat drop, terutama zat besinya. Gitu. Semoga menjawab. Ya baik, terima kasih Dok. Ada lagi Bapak Ibu dibuka 2 sesi pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada ya Dok ya. Baik, wah banyak sekali nih pengetahuan yang diketahui ya orang tua, dan saya senang sekali nih, kami senang sekali melihatnya karena banyak bapak-bapak juga yang hadir ya Dok ya. Kita apresiasi untuk bapak-bapak. Oke baik. Nah setelah dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ke Dokter Mesti, bagaimana nih Dok? Setelah ini kita akan ada role play nih Dok. Nah kalau ada anak yang bertanya tentang suatu pertanyaan tentang pubertas, bagaimana cara orang tua menjawab? Nah sekarang justru kuisnya ke orang tua nih Dok. Oke. Silahkan Dok. Ya, jadi sekarang kita masuk sesi role play Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap? Pemutanya agak tekan ya. Jadi kami para fasilitator pubertas saat pelatihan tanggal 16-17 itu terdapat nih beberapa pertanyaan anak-anak ya. Contohnya yang pertama misalnya, nanti boleh ya Bapak Ibu ada yang volunteer untuk menjawab pertanyaan dari saya ketika ada anak yang bertanya seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, Bu, aku kan udah kelas 5 nih ya. Aku lagi suka nih Bu sama dia, soalnya dia itu cantik banget Bu gitu. Dia itu pendiam, dia itu rajin Bu anaknya. Terus aku tuh jadi deg-degan gitu Bu kalau ketemu sama dia. Nah sekarang bagaimana cara Bapak Ibu untuk menjawab atau merespon pernyataan anak tersebut? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin jadi volunteer?
Bagaimana nih kalau anaknya sudah mulai tertarik dengan temannya? Seperti itu, silakan. Ada yang ingin menjadi volunteer, silakan boleh Bapak Ibu. Kalau oke, apa ditunjuk saja nih Bu Esti, seperti di kelas murid-muridnya gimana? Oke, boleh diusahakan Bu Esti, ada Bu Ufi ya, itu ya. Boleh, silakan Bu Ufi. Terima kasih. Saya dengan Ufi, anak saya kelas 4 SD. Sebetulnya itu sudah terjadi dengan anak saya waktu kelas 2 SD. Ketika dia sudah mulai naksir dengan teman sekelasnya, dia sampai cerita kalau pokoknya dia deg-degan, kemudian dia seneng, anaknya lucu apa segala macam. Ya jujur sih, wah cepet banget ya masih kelas 2 udah naksir-naksiran gitu. Tapi ya kembali lagi, saya sangat mengharapkan anak itu bisa terbuka dengan orang tua. Jadi kami berusaha untuk bekerja sama supaya anak ini tetap mau jujur. Jadi kita bilang, oh ya nggak apa-apa, bagus, paling enggak kamu jadi semangat ke sekolah. Seperti itu. Jadi ya udah kamu temenan aja apa segala macam ya, seperti itu sih. Karena ternyata ketika dia ternyata mudah sekali cinlok ketika kelas 3 dia kelas 3 sekelas dengan teman yang lain, dan ternyata ada lagi yang dia naksir. Aduh, aku tadi mau mimpi dia, ya gitu. Jadi jadi kita kasih semangat aja sama dia, tapi tentunya ada batasnya. Yang penting berteman baik, jangan berlebihan seperti itu. Terus ternyata ketika sekarang kelas 4 dia tidak sekelas sama yang dia taksir, dan itu sangat mempengaruhi semangat dia ke sekolah. Jadi kayaknya nggak seru Bu sekarang kalau ke sekolah gitu. Jadi ya respon dari kita ya itu sih paling supaya tetap dia mau bercerita dengan kita, itu aja. Tetap kasih semangat untuk bercerita. Terima kasih. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Jadi pertanyaan murid-murid kelas 5 gitu ya Dok ya. Saat itu gini pertanyaannya, Bu, aku kan tinggi badannya sudah tinggi sekali ya, lebih dari teman-temanku. Seperti itu. Udah mulai timbul jerawat, terus aku kadang suka merasa nggak bau badan seperti itu. Nah, bagaimana? Aku tuh nggak pede banget Bu mau berteman sama si ini. Aku juga suka sama ini, tapi aku jadi nggak pede karena penampilanku. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu merespon dari keluhan anak-anak tersebut? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mencoba? Ketika anaknya sudah mulai jerawatan, gitu, terus kemudian sudah mulai merasa tidak nyaman dengan badannya, silakan. Mungkin ada yang ingin? Oke, boleh, silakan Bu Dian. Baik, aku langsung jawab ya Bu ya. Jadi biasanya berdiri, mohon maaf ya. Ibu boleh ulang lagi yang tadi biar aku langsung jawab. Supaya saya jadi ngomong gitu ya. Ya, biar enak kan? Iya betul. Ma, aku kan badannya tuh udah besar nih Ma, gitu kan. Terus aku juga udah menstruasi nih Ma. Tuh aku kalau lagi ngaca itu jerawatan Ma. Terus tinggi badan aku tuh udah lebih dari teman-teman aku. Terus aku merasa kalau setelah aku berolahraga di sekolah, setelah pelajaran PJW aku tuh bau badan sekolah, jadi aku tidak nyaman berteman dengan teman aku. Aku juga sudah mulai tertarik sama teman aku nih Ma, gitu. Tapi kok aku jadi nggak percaya diri ya? Gimana ya Ma ya? Iya, anak mama gemes banget deh. Yang kedua, makasih ya Nak udah bilang ke aku kebetulan dipanggilnya Momi, jadi mungkin lebih luas aku nyebut diri saya Momi. Momi makasih deh kakak udah cerita ke Momi. Yang pertama Nak, itu wajar. Itu namanya hormon. Jangankan kakak yang baru beranjak dewasa, baru beranjak anak remaja, kakak baru mau puber, Momi aja yang udah tua masih bermasalah dengan hormon. Jadi kalau kakak khawatir, kakak cemas, kakak bertanya, itu wajar. Kita coba satu-satu yuk, yang mana yang paling bikin kakak nggak nyaman? Bau ketek misalkan. Atau kalau dia aku kebetulan dia nggak
jerawatan tapi misalkan tinggi badan. Kakak tuh tinggi banget gitu. Ya udah nggak apa-apa, berarti kalau kakak tinggi itu karena ada opa yang tinggi. Jadi aku mencoba menjelaskan genetiknya dulu, lalu tumbuh kembang, susu dari kecil yang dia minum, aku jelasin waktu itu kita minum banyak susu protein. Tapi hal lain lagi tentang hormon tadi. Jadi ada perubahan hormon karena kamu mau menuju masa pra-remaja. Nah sekarang kalau misalkan yang mana mau kita duluan, yang mana mengganggu kamu, misalkan bau badan, yaudah kita coba aku jadi baca literasi dulu karena bau tubuh itu kan bisa jadi karena ada kimiawi atau ada masalah di kelenjar ringan. Ini berlebihan banget atau enggak? Jadi kalau misalkan aku rasa butuh ke dokter spesialis anak, aku akan bawa dia spesialis anak. Tapi ketika aku sebagai orang tua merasa, oh anak dari pagi apoknya ya karena kegiatan luar, tapi malam dia tidak berbau dan baunya masih normal, berarti itu karena bakteri, keringat, makanan yang dia makan. Jadi aku minta dia banyak minum air putih, banyak buah, sama memang aku cari produk yang memang aman buat anak-anak. Jadi aku mulai kenalkan produknya. Nah, Mami nemu deh, ini tuh aman, dia nggak ada alkoholnya, tapi dia tidak menyumbat keringat. Kamu coba nggak? Tapi nanti ada rambut kakak tumbuh nggak gara-gara dia mulai nanya tuh, karena kan ada perubahan rambut. Karena kalau menggunakan produk deodoran, termasuk juga dengan penggunaan kalau jerawat. Baik lagi, udah ngerasa butuh belum? Emang kenapa? Malu? Jadi kalau malu atau apa-apa, menurut Mami sih belum butuh ke dokter. Jadi kita bersihin aja gimana? Jadi toner, skincare, kita mulai kenalin, atau facial wash. Berjalan tuh, pasti akan ada keluhan di mana anak ngerasa, Mami aku bosen, capek. Oke, stop. Jadi poinnya adalah memberikan mereka kebebasan akan pilihan-pilihan yang mereka ambil. Tapi kita sebagai koridor untuk ngebatasin agar tidak terlalu jauh karena jatuhnya jadi body image gitu. Jadi aku coba untuk ajak diskusi, tapi first time adalah makasih udah cerita atau bilang bahwa ih lucu banget, kamu khawatir di situ, yang mana duluan mau kita beresin. Jadi biar mereka memilih agar tidak semua menjadi package lengkap tentang how to be perfect gitu ya. Iya baik, terima kasih banyak Lydia, lengkap sekali nih penjelasan yang diberikan gitu ya kepada Ananda jika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, bagi anak usia pra-remaja ya dok ya, itu dan bagi anak usia ini juga ya. Jadi ketika datang ke kami juga gitu ya, ke ruang BK itu mereka pertama hanya ingin didengar dulu ceritanya. Didengar, terus kemudian kami validasi, oh kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi marah, oh gitu. Itu wajar terjadi jika kamu merasa marah, sedih atau senang. Oke, kalau begitu kita cari solusi bersama-sama ya. Seperti itu Bapak Ibu kalau yang kami lakukan di bidang bimbingan konseling seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah yang tadi sudah menyuarakan ya bagaimana nih merespon pertanyaan-pertanyaan anak gitu ya seputar pubertas. Ya baik Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami dari SD sudah mengirimkan G-form ke grup masing-masing. Jika sudah ada boleh dicek kembali. Bagi yang belum nanti silakan Bapak Ibu silakan untuk mengecek G-form ada di layar. Ini silakan boleh di scan terlebih dahulu, kemudian diisi G-form umpan balik dari kegiatan ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan untuk diisi terlebih dahulu.
Ya dok, sambil menunggu orang tua murid nih mengisi G-form ya dok ya. Jadi tadi ada beberapa nih dok yang sudah berusaha untuk ini menjawab nih respon bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan anak seputar pubertas ya dok ya. Wah, luar biasa nih. Bagaimana tanggapan dokter nih dengan tanggapan dari ibu-ibu yang tadi sudah menjawab, silakan. Terima kasih banget, luar biasa ya, justru saya belajar ya, karena kan anak saya juga masih 7 tahun, 5 tahun, belum mengalami ya kompleksnya, tapi kalau saya lihat dari pasien atau orang tua pasien, memang keterbukaan yang dipupuk sedari awal itu akan sangat memudahkan perjalanan ini gitu. Dan tadi disampaikan Bu Dinda bahwa mengapresiasi ya bahwa anak sudah terbuka dan penting ya tadi menyelesaikan masalah satu persatu gitu, apa yang sudah menjadi masalah, mana yang belum penting gitu, sehingga anak juga merasa nyaman. Jadi mendengar itu penting ya dok ya, dan memvalidasi perasaan mereka sehingga mereka masih dihargai gitu ya dok. Betul, karena kalau di rumah tidak dengar pasti mereka akan mencari duluan siapa yang mendengar mereka gitu lebihnya. Betul sekali, jadi memang sejalan dengan cerita anak-anak nih dok nih. Kemarin aku carinya di internet aja, aku carinya di AI. Kita juga mengiringi dok, bagaimana ketika anak-anak mencari informasi, mereka sebaiknya mencari informasinya di mana ya dok ya, baiknya kalau anak-anak sudah mulai penasaran nih dengan isu-isu fenomena sekitar. Biasanya kalau saya akan bersama anak mencari sama-sama Bu, kami sering menggunakan teknologi AI gitu ya, kami tanya ChatGPT, bahkan prompt-nya itu sudah saya sesuaikan, kayak misalnya anak saya bertanya, jawablah sesuai untuk cerita ke anak usia 6-7 tahun sehingga dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan sambil kami cek lagi tuh jawabannya. Sekalian juga saya lihat, misalnya kadang ada ChatGPT jawabannya tuh kurang akurat. Justru dari situ saya mengajarkan ke anak bahwa ternyata ChatGPT juga bisa salah ya gitu. Justru kan penting untuk anak bisa mengkritisi informasi dan kita melihat referensinya kembali. Karena biasanya kalau kita buka ChatGPT mereka kasih referensinya itu jurnalnya kadang nggak nyambung, kadang nggak bisa kebuka gitu ya. Jadi itu tahapan justru yang penting juga untuk anak tahu bagaimana mengambil dan memproses informasi. Jadi tetap kita sama-sama mencari gitu ya dok? Betul, sama-sama mencari, kadang di Google, kadang di AI, sering di buku juga gitu. Dan memang kebiasaan membaca kan itu ya yang kayak anak sebenarnya dari bayi itu kan sangat penting untuk kegiatan membaca bersama orang tua 30 menit per hari. Dan sampai sekarang mungkin dengan kebiasaan yang dipupuk dari dini tadi, jadi setiap malam jadi diskusi bacaan, diskusi koran atau buku atau apapun. Jadi itu memupuk keterbukaan tadi ya yang diharapkan. Membangun keterbukaan itu penting sekali ya dok ya. Oke dok, ini karena beberapa bapak ibu sudah mengisi G-form ya, langsung saja pada kesimpulannya dok, silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk perhatiannya dan waktunya yang pastinya Bapak Ibu sangat sibuk. Jadi titip untuk anak-anaknya dipastikan tumbuhnya, perkembangannya dan juga pubertasnya sesuai usia. Ke dokter anak sebisa mungkin setahun sekali untuk vaksinasi, karena kan influenza juga baiknya diulang setiap tahun ya. Kemudian jangan lupa ada vaksin HPV sekarang juga untuk perempuan dan laki-laki, juga ada vaksin demam berdarah, itu juga bisa dilakukan pada anak. Selanjutnya untuk pubertas pastikan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lama karena akan mempengaruhi tinggi badan akhir ya. Biasanya kalau pubertasnya terlalu cepat jadi pendek, dan kalau terlalu lama jangan-jangan ada hormon yang bermasalah, akhirnya fungsi fertilitasnya juga akan bermasalah gitu ya. Dan yang terakhir menjaga keterbukaan dan berdiskusi sedari dini, bahkan dari bayi terkait seksual, konsen, private part sudah harus dilakukan, dan mempercepat lebih awal sebelum dia terpapar dari luar, karena studi menunjukkan akan mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang atau juga perilaku seksual yang terlalu dini. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Dr. Mesty Aryo Bego. Baik, terima kasih Dr. Mesty. Terima kasih Bu Amel, terima kasih Aliza. Selanjutnya akan ada penyerahan kenang-kenangan dari tentang anak dan Dr. Mesty kepada Kepala Sekolah Unit SD Arizal Pondok Labu, yaitu Ibu Lulu. SPD, silakan Ibu Lulu.
Pondok Labu. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh sampaikan via Gform atau melalui aplikasi tentang anak ya dok ya? Iya betul, di aplikasi tentang anak ada fitur untuk memantau kurva pertumbuhan, stimulasi apa, bahkan tanya gratis ke dokter anak, psikolog anak itu setiap hari pasti dijawab dan gratis. Ya, jadi fitur dari aplikasi tentang anak dapat membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tumbuh anak, tidak hanya pubertas ya, tapi anak sejak dini gitu ya dok ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari Bapak-Bapak kita sama-sama mengatakan gini Bapak Ibu kalimatnya. Saya siap mendampingi anak pubertas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Saya siap mendampingi anak pubertas. Oke, mari kita beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak Dr. Mesty dan tim tentang anak yang sudah hadir, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebelum nanti setelah saya tutup, kita akan menjadi foto bersama di depan. Kemudian Bapak Ibu boleh kembali menuju aktivitasnya masing-masing. Terima kasih sudah hadir dan membuka waktu luang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum